transaksi ini adalah grup yang sama sehingga diduga ada dana perusahaan dikeluarkan melalui grup tersebut. Pemeriksa BPK sedang menganalisis predikasi atau hipotesis tersebut. Hal ini belum final ya, harus dicatat dan dapat berkembang sesuai dengan bukti-bukti yang dikumpulkan dalam pemeriksaan BPK selanjutnya. Jual beli saham tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan diduga dilakukan dengan merekayasa harga sehingga harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Saham-saham yang diperjualbelikan tersebut adalah saham-saham yang berkualitas rendah dan pada akhirnya mengalami penurunan nilai dan tidak likuid. Saham-saham tersebut antara lain adalah BJBR, SMBR, dan PP Pro. Indikasi kerugian sementara akibat transaksi tersebut diperkirakan sekitar 4 triliun rupiah. Pihak-pihak yang terkait adalah pihak internal PT AJS pada tingkat direksi dan general manager serta pihak lain di luar PT AJS. Pada posisi per 30 Juni 2018, PT AJS memiliki sekitar 28 produk reksadana dan diantaranya sebanyak sekitar 20 produk reksadana kepilihan PT AJS di atas 90%. Reksadana tersebut sebagian besar adalah reksadana dengan underlying saham berkualitas rendah dan tidak likuid. Dalam investasi reksadana, BPK menemukan penyimpangan sebagai berikut. Analisis manajer investasi atau MI dari PT AJS dalam rencana subscription reksadana tidak dilakukan secara memadai dan diduga dibuat secara pro forma agar manajer investasi terlihat seolah-olah memiliki kinerja yang baik sehingga dapat dipilih oleh PT AJS untuk menempatkan investasi. Investasi reksadana memiliki underlying saham-saham dan MTN, medium term notes dalam hal ini, berkualitas rendah dan transaksi pada saham-saham tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi. Di antara saham-saham dan MTN pada reksadana tersebut adalah merupakan arahan dari PT AJS yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh PT AJS selaku investor. Jual beli saham tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dan diduga dilakukan dengan merekayasa harga sehingga harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Saham-saham yang diperjualbelikan tersebut adalah saham-saham yang berkualitas rendah dan pada akhirnya mengalami penurunan nilai dan tidak liquid yang merugikan PT AJS. Yang antara lain adalah saham-saham tersebut adalah IIKP, SMRU, SMBR, BJBR, PP Pro, Tram, Mirek, dan lain-lain. Indikasi kerugian sementara akibat penurunan nilai saham pada reksadana ini diperkirakan sekitar 6,4 triliun. Pada tanggal 30 Desember, Kejaksaan Agung telah mengirimkan surat permintaan kepada BPK untuk melakukan perhitungan kerugian negara pada kasus PT AJS. Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemaparan oleh pihak Kejaksaan Agung kepada BPK. Dari hasil pemaparan tersebut, BPK menyimpulkan terjadi penyimpangan atau perbuatan melawan hukum dari pengumpulan dana dari produk saving plan maupun penempatan investasi dalam bentuk saham dan reksadana yang mengakibatkan adanya kerugian negara. Namun nilai kerugian negara yang nyata dan pasti baru dapat ditentukan setelah BPK melakukan pemeriksaan investigasi dalam rangka perhitungan kerugian negara. Ini butuh waktu ya teman-teman. BPK saat ini terus bekerja sama dengan pihak lain untuk dapat menghitung nilai kerugian negara dalam kasus tersebut dan direncanakan dapat selesai dalam waktu sekitar 2 bulan. BPK akan sepenuhnya mendukung pihak Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum pada kasus PT AJS. Selain melakukan perhitungan kerugian negara, BPK juga mulai melakukan pemeriksaan investigasi pada PT AJS. Jadi ada dua track, auditnya tetap berjalan dan kemudian yang satu langsung kepada aspek penegakan hukum yang sekarang lagi ditangani oleh Kejaksaan. Tujuan pemeriksaan investigasi adalah untuk mengungkap adanya ketidakpatuhan yang berindikasi kecurangan atau fraud, serta indikasi kerugian negara dan atau unsur pidana dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya Persero. Ruang lingkup pemeriksaan adalah seluruh kegiatan di PT AJS yang meliputi kegiatan jasa asuransi, investasi, dan kegiatan operasional lain. Selain itu, BPK juga melakukan pemeriksaan atas pengawasan oleh OJK, pembinaan dan pengawasan oleh Komisaris dan Kementerian BUMN, serta pemeriksaan oleh akuntan publik. Jadi, teman-teman sekalian, secara singkat dapat kami sampaikan bahwa skala kasus Jiwasraya ini sangat besar.
Sebelum nanti akan dijelaskan perkembangan progres terakhir dalam penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung, saya ingin menyampaikan hal seperti ini. Teman-teman harus memahami bahwa kondisi kita sekarang adalah situasi yang mengharuskan kita untuk memiliki pilihan kebijakan yang berhati-hati. Di mana kasus Jiwasraya ini cukup besar skalanya, bahkan saya katakan gigantik, sehingga memiliki resiko sistemik. Oleh karena itu kami mengambil kebijakan, masalah-masalah yang terjadi di PT Jiwasraya ini akan kita ungkap. Jadi masalahnya kita ungkap, mereka yang bertanggung jawab akan kita identifikasi, yang betul-betul bersalah melakukan perbuatan pidana sudah barang tentu harus ditentukan ada tidaknya perbuatan pidana atau adanya niat jahat atau mens rea yang itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, biarlah dilakukan prosesnya oleh aparat penegak hukum dan itu sedang dilakukan. Namun demikian pada saat yang sama Badan Pemeriksa Keuangan dan semua lembaga yang ada di Indonesia juga mendukung pemerintah untuk melakukan pemulihan terhadap PT Jiwasraya ini. Saya kira demikian dari kami. Silakan Pak Jaksa Agung yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi kemungkinan kalau dari kami, pasti teman-teman para awak media udah tahu perkembangannya bagaimana. Tetapi yang terakhir kami telah melakukan beberapa penggeledahan terhadap beberapa objek yang ada, itu sekitar 13 objek pemeriksaan yang telah kami geledah. Dan tentu ini kami lakukan secara silent, secara jujur saya tidak ingin terlalu terbuka karena kami juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari teman-teman di BPK. Artinya kami sudah punya ancer-ancer siapa pelakunya, tetapi kami tidak bisa mengungkapkan terlebih dahulu karena kami ingin betul-betul fix bahwa kerugiannya kita sudah tahu dan kita akan tentukan. Kita sebenarnya teman-teman selalu menanyakan kenapa penentuan tersangka itu lama sekali. Tolong beri kesempatan kami di sini. Kenapa? Transaksi yang terjadi itu hampir 5.000 transaksi lebih dan itu memerlukan waktu. Tidak bisa aja. Saya tidak ingin gegabah. Dan teman-teman dari BPK sangat membantu kami ini dalam rangka pengungkapan. Kenapa? Kami ingin siapa yang paling bertanggung jawab di sini. Dan itu dalam waktu insya Allah, dalam waktu 2 bulan, kami sudah bisa segera pada teman-teman untuk mengetahui siapa pelakunya, siapa pelaku-pelaku yang betul-betul melakukan suatu perbuatan yang jujur. Ini adalah suatu kasus yang cukup besar. Demikian. Terima kasih. Selamat siang Pak, saya Raiza dari Kantor Berita Politik Remol. Untuk Pak Jaksa Agung, Pak, perkembangan. Teman-teman, pertanyaan yang sama jangan diulang berkali-kali ya. Kalau udah ditanya satu kali, jawabannya didengar. Ya, silakan. Dari mana? Pak, untuk perkembangan 4 orang terduga kemarin yang diamankan oleh Kejaksaan Agung, sejauh ini sampai mana prosesnya Pak? Dan penyelidikan di Kejaksaan Agung untuk saat ini juga prosesnya seperti apa? Terima kasih. Baik. Satu-satu ya? Atau silakan yang lain dulu. Selamat siang Pak, saya Rika dari Harian Kontan. Saya mau pertama nanya ke Pak Agung. Pak, aku mau nanya tadi Bapak bilang ini berdampak sistemik. Nah ini boleh contohkan sebenarnya dampak sistemiknya seperti apa? Yang kedua, soal penjualan saving plan ini kan ada pendapatan fee. Nah ini fee ini diterima oleh siapa? Apakah manajemen lama ataukah orang dari Bankasuran sebagai agen pemasar? Dan sama mau konfirmasi, jadi berarti kerugian untuk saham itu senilai 4 triliun, untuk reksadana ini sekitar 6,4 triliun. Nah sama satu lagi ke Pak Burhanuddin, saya mau nanya Pak, tadi Bapak bilang ini 3 objek pemeriksaan, maksudnya objek pemeriksaan ini seperti apa? Dan Bapak bilang 5.000 transaksi ini seperti apa? Itu aja Pak, makasih. Nah ini boleh contohkan sebenarnya dampak sistemiknya seperti apa? Yang kedua, soal penjualan saving plan ini kan ada
mendapatkan fee. Nah, ini fee ini diterima oleh siapa? Apakah manajemen lama ataukah orang dari Bankasuran sebagai agen pemasar? Dan sama mau konfirmasi, jadi berarti kerugian untuk saham itu senilai 4 triliun, untuk reksadana ini sekitar 6,4 triliun. Nah, sama satu lagi ke Pak Burhanuddin, saya mau nanya Pak, tadi Bapak bilang ini 3 objek pemeriksaan, maksudnya objek pemeriksaan ini seperti apa? Dan Bapak bilang 5.000 transaksi ini seperti apa? Itu aja Pak, makasih.